Yo, Rossi EXO in the house. Yo, welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama gue Rossi EXO. Passwordnya sayang kamu. Oke bestie. Nah, aku sekarang lagi di kota Probolinggo. Lihat. Nah, suasana kota Probolinggo sekarang lagi cerah gitu. Nah, ini mumpung aku ada kerjaan di Probolinggo, aku pengen pulang ke rumah. Jadi aku mau tunjukin ke kalian rumah masa kecilku sama rumah yang sekarang aku tinggalin gitu. Jadi aku tuh punya dua rumah di Kabupaten Probolinggo, di desa Pendil dan desa Maron gitu guys. Nah, jadi aku pengen nge-review sedikit rumah masa kecilku kayak apa, tempat bermainku di mana. Mungkin kalau kita ngelewatin sekolahku, aku mau tunjukin sekolahku di mana dulu gitu. Jadi aku pengen nge-review sebenarnya, Jadi rumahku masa kecil sama yang sekarang apa bedanya gitu. Oke, mau tahu keseruan dan mau tahu rumahku, ikutin aja. Oke, video kali ini aku mau bikin video tentang rumah. Nah, kenapa rumah? Karena aku pengen nunjukin rumahku masa kecil dari TK sampai SMA dan rumahku dari SMA sampai sekarang gitu. Jadi aku punya dua rumah guys di Probolinggo gitu. Nah, ini gang rumahku yang pertama. Ini di desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar. Nah, di sini tuh masih kayak ijo-ijo semua gitu guys. Nah, ijo-ijo semua gitu. Oke, nah ini di desa Pendil, di kaplingan. Bahasanya kalau di sini orang manggilnya di sini kaplingan karena ini kaplingannya orang pendatang-pendatang. Jadi kan ayahku pendatang, ayahku orang Pasuruan gitu guys. Oke. Tapi rumahku sekarang ini nggak pernah dipakai. Oke guys, bentar. Sebelum aku lanjutin video kali ini, aku mau sedikit honest review tentang produk yang sering aku pakai, yaitu Scarlett Whitening. For the first time, aku pakai Bragly Essence Toner. Sorry, bukan yang pertama. Sebenarnya ini yang kedua. Tadi sih aku udah pakai facial wash, cuma lupa untuk take videonya. Lagi enak-enak pakai skincare, nggak taunya ada yang ganggu guys. Datang bukannya bawa berita baik, malah sambat. Apes. Dia ini Pak Jo guys. Katanya sih ngeluhin mukanya yang berminyak berlebihan sampai katanya minyaknya langka gara-gara dia. Parah banget kan? Nah, kok ya kebetulan timingnya dia pas banget saat aku lagi pakai skincare rutin aku. Tadi sih dia bilang sebelum kesini juga udah cuci muka. Jadi langsung aja aku suruh pakai essence toner agar mukanya lebih bersih. Kali ini kita memakai metode pemakaian dengan menggunakan kapas ya guys, agar kita tahu seberapa kotor muka kita akibat aktivitas kita seharian di luar ruangan. Sedikit aku jelasin bahwasannya pemakaian essence toner juga penting untuk salah satu rangkaian perawatan wajah kita, karena essence toner ini mengandung glutatin, jeju propolis ekstrak, allantoin, grape water yang mampu mencerahkan kulit, melembabkan kulit, meredakan peradangan pada kulit, dan tentunya mencerahkan kulit kalian. Pemakaiannya harus merata ya, boleh sekalian sampai leher agar sisa residu kulit terangkat semua. Kalian bisa lihat sampai bekas yang kita pakai sampai warnanya abu-abu. Itu tandanya kalau kulit kita masih kotor dan sisa residu terangkat semua. Karena tadi dia ngeluh mukanya yang berminyak berlebihan, aku langsung saranin aja pakai Herbalist Mukok Mas, karena menurutku ini salah satu solusi buat Pak Jo yang paling tepat. Karena aku pernah merasakan hal yang sama seperti kasus Pak Jo sekarang ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja aku aplikasikan maskernya ke muka Pak Jo dengan mini spatula yang ada di dalamnya. Herbalist Mukok Mas ini dapat digunakan untuk merawat kulit yang berminyak, mengecilkan pori-pori yang besar, dan membasmi jerawat dan komedo yang tumbuh di muka kita. Di dalam masker ini terdapat kandungan yang wajah kita sangat butuhkan, antara lain mukok ekstrak, vitamin C, glutatin, niacinamide, bambu carcol, allantoin, kloropilin, dan bubuk green tea. Dari masing-masing kandungan tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Kok ya kebetulan Scarlett Whitening baik banget mau menyatukan mereka dalam bentuk satu produk, yaitu Herbalist Mukok Mas ini. Jadi kita gak perlu ribet deh cari bahan itu satu-satu. Sorry guys, aku dapetin lipat ini ya, biar kalian gak jijik ngeliat kemesraan kita berdua. Kok enak banget ya, dia yang butuh, aku yang pakein ke dia. Dasar Pak Jo. Nah, karena dia belum pernah pakai masker sama sekali seumur hidup katanya,
Sekalian aja aku racunin masker yang kedua, yaitu Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask dari Scarlett Whitening, agar Pak Jo juga tahu bedanya dari kedua masker ini. Jadi besok-besok gak gangguin gua lagi. Hehe. Sedikit aku review ya tentang masker yang kedua ini. Masker ini dapat digunakan untuk merawat kulit yang kering, kulit kusam, kulit iritasi dan sensitif. Masker ini mengandung niacinamide, vitamin C, grapefruit tea water, 7-berry extract, ginseng extract, centella asiatica, rose flower water, dan allantoin yang sangat bermanfaat untuk kulit. Cara pemakaiannya juga sama dan gak ribet, dan kalian gak perlu bingung karena ada mini spatulanya juga. Oke guys, mungkin ini Hans review singkat dari aku sambil praktekin ke temen yang aku satu ini. Semoga bermanfaat dan kalian gak bingung memilih masker mana yang tepat untuk kebutuhan kulit wajah kalian, karena keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Yuk kita cus lanjut ke videonya. Oke guys, oke. Ini penampakan rumahku yang sekarang. Nah, jadi apa ya? Ya nggak kerawat karena nggak ada orang di sini. Aku cerita ya, aku udah hampir 8 tahun nggak kesini, nggak nginjek di sini, guys. Ya. Ada apa ini sama ini? Jadi ini aku 8 tahun nggak nginjek di sini, guys. Nah, ini garasi rumah. Jadi rumahku tuh bentuknya L. Jadi bentuknya L ke sana. Kuncinya di mana, guys? Bisa dibuka. Jadi ini garasi mobilku dulu. Jadi ya gini lah rumah masa kecilku. Jadi aku dulu main di sini gitu kan. Rumahku dulu tuh kecil, bukan ini tanah kosong. Ini tanah kosong, cuman ada rumah, ada pintu yang ini doang. Ada bangunan yang ini doang, ini kosong. Terus di sana itu tempat aku bermain. Ini aku tahu. Nah kalau aku main layangan tuh di sebelah sana gitu, main sana. Nah ini namanya, kalau di sini bahasanya curah, beda sungai. Nah kalau yang di seberang tadi di sana tadi itu sungai namanya. Kalau ini namanya curah gitu, oke? Ayo ikut. Jadi aku dulu tuh sering mandi di curah. Nah rumahku tuh sampai sana guys. Nah rumahku sampai sana. Nah. Jadi aku dulu seringnya mainnya tuh ya di sini guys. Beda sama orang kota kan, ke mall. Kalau aku mainnya di sini guys. Tuh. Jadi rada serem lah kalau kalian yang hidup di kota terus tiba-tiba main ke desa yang kayak begini gitu. Orang-orang pada bilang, malu ndak punya rumah di desa? Enggak, lebih enak. Nggak ada godaan setan. Nah guys, di sini ayo ke bawah yuk. Ini kalau aku mandi sore-sore gitu. Atau dulu kalau mau bolos puasa gitu, di sungai guys. Mokel. Muakal berarti. Nah, iyalah. Namanya anak kecil biasa. Nah, kita cek dulu takut ada orang mandi guys. Oke, aman. Nah, di situ tuh perumahan, ya. Nah, di atas sana juga perumahan, guys. Ini perumahannya besar gitu. Kampungnya besar. Jadi ini biasanya orang buat mandi, cuci gitu. Namanya di desa kayak begitu. Dulu aku sering mandi di sini sampai sana, mancing apa gitu, guys. Nah, ini ada anak-anak kecil ini pasti bermain. Ini masa kecil gitu kayak begini. Nah, kayak ini. Mandi dulu. Nah, masa kecilku kayak gini. Nah, masa kecilku kayak gini. Nah, buat kalian yang berasal dari desa, terus tiba-tiba ke kota, yang dikangenin tuh cuman mainan-mainan yang kayak bermain di sungai, main di sawah, main layangan kayak gitu. Jadi dia mau pancing lah. Dia mau mancing kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi masa kecil di desa itu lebih enak. Kenapa? Bermainnya kayak gitu, no gadget dan apapun. Oke, jadi sekilas sih rumah masa kecilku seperti itu. Dan tadi aku pengen nge-review dalam, cuman kuncinya di mama gitu. Jadi kita sekarang lanjut langsung kita ngelewatin SMA ku, kita mampir SMA.
terus ke rumahku yang Maron. Rumah kedua gue. Rumah kedua. Oke, yuk cus. Oke, sekarang aku sampai di SMA Gending 1. Nah, ini SMA aku. Ini udah banyak perubahan, guys. Di sini dulu tuh bangunannya nggak seperti ini, Mas. Jadi kayak sekarang udah berevolusi. Jadi nggak tahu nih siapa kan zamannya udah beda. Nah, ini lagi olahraga basket. Jadi masuk di sana dulu, guys. Masuk ke sini kita nggak boleh apa nggak masuk, nggak tahu sih. Jadi itu SMA aku. Jadi di belakang kali kita ada kantin. Tahu kalau bolos sebentar belakangnya sih. Jadi di sekolahnya tinggi sih. Nah, jadi ini favorit dulu kalau di daerah-daerah sini tuh ini favorit banget SMA tinggi. Ya sekilas SMA aku gitu. Biar nggak panjang-panjang kita lanjut aja ke rumah. Nah, aku sedikit cerita di jalan. Ini aku hampir sampai di ini. Ya, aku sampai di lapangan yang biasanya aku main, guys. Gitu. Jadi ini kita di lapangan Maron. Nah, kita coba turun sebentar ya. Aku mau sedikit cerita. Nah, oke. Mari kita turun. Oke, aku udah di dalam lapangan Maron. Nah, di sini nih tempat aku bermain, guys. Jadi kayak biasanya kan kalau anak kampung tuh sore-sore itu main sepak bola. Nah, di sinilah tempat aku main. Jadi aku dari TK sampai SMA aku main sepak bola di sini. Baru kuliah aku baru pindah SSB di Malang kayak gitu. Nah, itu rumah nenekku. Rumah nenek sama kakekku, guys. Nah, yang ini rumah nenek kakekku. Tuh. Jadi kalau habis ini kita nyampe di rumahku yang kedua, yang terakhir kayak gitu. Di Maron juga sama. Jadi inilah masa kecilku bermain sepak bola, guys. Oke, kita lanjut ke rumah. Oke, guys, aku sekarang udah nyampe di rumahku yang baru sih sebenarnya. Ini dari aku kuliah. Nah, jadi ini bukan rumah sebenarnya, semi rumah karena dibuat jualan juga sama mamaku. Mamaku udah jualan es, ya kan? Nah, jualan es. Kemudian kalau lagi Ramadan kayak gini, dia lagi jualan fried chicken kayak gini, guys. Nah, jualan fried chicken kayak gini, gitu. Nah, andalan menu di sini itu ayam bakar. Di Dapur Ayu, namanya tuh Dapur Ayu. Kenapa Dapur Ayu? Dapur Ayu tuh nama adikku tuh namanya Ayu, jadinya dikasih nama Dapur Ayu. Sekilas saja masuk. Nah, ini orang ini beli biasanya. Nah, sekarang ini lantai 2 yang depan. Nah, ini kita naik ke atas lantai 2. Ini belum jadi karena ini masih renovasi pembangunan. Jadi lantai 2 gitu. Nah, ini kamarku jangan dilihat karena masih jauh. Nah, jadi kesana tuh ke arah Songai Adventure. Songai Adventure itu buat arung jeram kayak gitu, guys. Kalau ke arah sana itu Lumajang gitu. Jadi ini masih desa. Jadi namanya desanya di sini Desa Maron. Desa Maron Wetan, Kabupaten Probolinggo. Ayo. Lantai 2 kita lihat ke tengah, guys. Oke, tadi itu lantai 2 yang depan tadi sini nih buat ruang kalau orang makan duduk. Kalau di sini ini untuk lesehan. Nah, jadi orang-orang kalau makan lesehan tuh daerah sini, guys. Ini lagi sepi karena sekarang lagi bulan puasa. Gitu. Jadi mamaku juga terima cateringan gitu, guys. Nah, ini ruang tengahnya. Nah, ini mau masuki dapur. Kalau ini bisa dilihatin ini kamarnya mama bapak. Ini dapur sekilas. Nah, dapur utamanya di sini gitu.
Jadi kalau di desa itu masih kayak menggunakan bahan bakar bahan bakar kayu. benar, bahan bakar kayu. Nah sini, nah jadi bahan bakarnya kayu kalau di sini guys. Di sini bahasanya di sini tuh tumang, jadi pakai kompor tumang dari apa, lumpur dikerasin jadi kompor. Nah contohnya ini. Nah ini namanya tumang. Jadi ini dia pakai kayu gitu. Nah jadi kayak rasa ayam bakarnya itu makin, nah poso-poso dulu ngenekan rek lon. Ini namanya gurami gitu. Nah sekilas rumahku, ini ada ayam bakar. Ini ayam bakar tapi masih belum selesai guys. Dan bumbu rahasianya adalah ini. Ini bumbu rahasianya kita guys. Ini juga guys. Nah, gitu. Dan ini ada mama aku. Ini mama aku guys. Ini mama aku. Dia baru selesai mandi. Nah, gitu guys. Jadi kalau yang tadi itu rumahku yang pertama dari SD, yang dari TK sampai SMA. Kuliah aku baru di sini. Jadi di sana itu masih rumahku, yang ini juga rumahku yang sekarang. Jadi kalau aku pulang dari Malang pasti aku ke sini gitu guys, karena di sana sudah nggak ada barang-barangnya, nggak ada siapa-siapa, semua di sini gitu. Adik kuliah di Malang, kadang di sini gitu. Jadi sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Rossi Hexo, ciao.